Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alfiansyah. Nah, pada video kemarin kita telah membahas terkait networking models. Sekarang saya akan membahas mengenai materi IP address dan subnetting, teman-teman. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara-suara berisik karena saya sedang berada di sekolah. Oke, kita langsung saja ke materinya, teman-teman. Nah, pada video ini saya ada beberapa cakupan materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua IP public dan IP private. Yang ketiga class full dan classless addressing. Yang keempat terkait classic subnetting. Yang kelima terkait konsep block subnet, dan yang terakhir terkait konsep switch dan router. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan sebagai IP address. Jadi, IP address itu ibarat nama dari antar device. Jika ingin berkomunikasi, maka menggunakan IP address. Nah, IP address saat ini itu terbagi menjadi dua jenis ya, teman-teman. Yang pertama IP versi 4 dan yang kedua IP versi 6. Untuk IP versi 4 itu penulisan IP address-nya pada umumnya tertulis dalam 4 oktet, yang dimana setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit dan jika dijumlahkan totalnya yaitu 32 bit. Sedangkan yang IP versi 6 ini penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam 8 oktet, yang dimana setiap oktetnya terdiri dari 16 bit dan jika dijumlahkan totalnya yaitu 128 bit. Kita bisa lihat untuk contoh IP address versi 4 ini seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, teknik subnetting membuat skala jaringan menjadi lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes, kelas A, kelas B, baik itu kelas C yang sudah diatur. Kemudian kita akan membahas sedikit terkait IP address private dan IP public. Nah, pada video kali ini saya sebenarnya ingin membahas ke IP versi 4 terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, jadi singkatnya IP public ini merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Kemudian yang alamat IP privat ini biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, untuk contoh jaringan lokal itu seperti lab sekolah atau kantor yang terdiri dari beberapa device. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut akan menerjemahkan alamat IP mereka ke alamat IP publik. Jadi sederhananya ada suatu ruangan yang ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari kumpulan device tersebut terhubung ke switch, lalu dari switch ke router, dari router ke ISP, kemudian dari ISP ke internet. Nah, untuk alamat IP private ini sebenarnya terbagi menjadi 3 jenis ya, teman-teman, dan kelas D dan itu tidak termasuk ke dalam IP privat. Nah, untuk kelasnya ini ada kelas A yaitu dari rentan 10.0.0.0 dan
sampai 10.255.255.255 dan seterusnya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait IP address kelas full dan classless. Nah, jadi singkatnya ini, kelas full addressing ini adalah pengalamatan IP berdasarkan kelas. Sedangkan yang classless addressing ini adalah pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Mari kita lihat pada gambar sini. Nah, seperti yang kita ketahui, IP address itu terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Ada yang IP versi 4 dan ada yang IP versi 6. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan lebih detail, yaitu terkait IP versi 4. IP versi 4 ini terbagi menjadi dua jenis juga, yaitu IP address private dan IP address public. Nah, untuk kelas IP public dan private ini ada terbagi menjadi 5 kelas ya, teman-teman. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Namun untuk kelas D dan kelas E ini tidak bisa digunakan untuk pengujian ya, teman-teman. Jadi kita akan menguji kelas A, kelas B, dan kelas C-nya saja. Sedangkan untuk range IP private ini lebih spesifik ya, teman-teman. Jadi ditentukan lagi 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 dan seterusnya. Ini jadi lebih spesifik kan lagi ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya CIDR yang di sini ya, teman-teman. Ini tuh sebenarnya sama dengan istilahnya sama dengan prefix, yaitu yang artinya menentukan jumlah ID yang bisa digunakan. Jadi prefix atau CIDR atau subnet mask ini merupakan jumlah ID yang bisa digunakan dalam IP address. Nah, prefix dan subnet mask juga sebenarnya sama-sama saja dengan CIDR. Perbedaannya yaitu prefix digunakan untuk vendor MikroTik, sedangkan subnet mask ini digunakan untuk vendor Cisco. Nah, bisa kita lihat pada gambar ilustrasi tadi, kalau misal ada tulisan CIDR ataupun default subnet mask, maka inilah yang dinamakan dengan class full addressing atau pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Jadi misalkan IP address private kelas A default subnet masknya 255.0.0.0, yaitu sama saja dengan /8 ya, teman-teman. Nah, berarti ini itu sama saja dengan ini. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu terkait kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti yang pertama prefix yang sesuai, yang kedua subnet mask, yang ketiga IP network atau tanda alamat pada suatu jaringan LAN, yang keempat IP broadcast atau alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Dan yang terakhir, kita akan menentukan juga range IP yang bisa digunakannya, teman-teman. Langsung saja di sini saya mengambil contoh jaringan LAN-nya, yaitu satu ruangan perpustakaan yang berisi 12 PC. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini ya, teman-teman. Lalu tentukan IP private-nya terlebih dahulu. Kalian bebas bisa memilih IP address kelas A, kelas B, ataupun kelas C. Namun di sini saya menggunakan IP address kelas B, yaitu yang tadi ya, teman-teman, 172.16.x.x. Kemudian kita akan mencari IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakannya. Namun pertama-tama kita mencari prefix terlebih dahulu dengan cara kita menentukan dua pangkat berapa yang hasilnya melebihi angka 12. Nah, 12 ini adalah visi yang tadi, teman-teman, tetapi tidak jauh dari angka 12. Nah, di sini saya menemukan yaitu 2 pangkat 4, yaitu sama dengan 16. Kemudian angka 4 tersebut akan digunakan dalam rumus prefix. Nah, untuk rumus prefix ini sama dengan 32. 32 ini adalah jumlah bit dalam IP versi 4 ya, teman-teman. Kemudian dikurangi pangkat yang di sini ya, teman-teman. Jadi 32 kurangi 4 sama dengan 28. Nah, jadi
prefix yang bisa digunakan adalah /28. Selanjutnya, setelah menentukan prefix, kita juga akan menentukan range IP mana yang ingin digunakan. Misal saya menggunakan keduanya, jadi IP address-nya adalah 172.16.10.x/28. Nah, untuk oktet ketiga ini kalian bisa bebas pilih angka berapa saja, namun kita akan fokus ke oktet yang terakhir yang belum ditemukan ya teman-teman. Di sini saya oktet ketiganya memilih angka 10 saja. Nah, setelah mencari prefix, kita akan mencari berapa total IP yang bisa digunakan dengan cara, nah rumusnya itu 2 pangkat 32 kurangi 8, yaitu sama dengan 2 pangkat 4 kan ya teman-teman. Nah, 2 pangkat 4 ini hasilnya yaitu 16 karena dari 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi total IP yang bisa digunakan pada /28 adalah 16 IP. Setelah itu kita akan mencari subnet mask. Nah, rumus subnet mask ini sama dengan 256 kurangi total IP, yaitu 256 kurangi 16 karena tadi total IP-nya adalah 16 ya teman-teman. Ini sama dengan 240. Jadi subnet mask yang dihasilkan adalah 255.255.255.240. Nah, setelah itu kita fokus saja pada oktet yang terakhir yaitu 240, karena kita akan melakukan proses subnettingnya pada kelas C, yaitu dari /24 sampai /32. Nah, tadi sudah kita tentukan yaitu prefixnya /28 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari IP network atau IP paling depan dan IP broadcast yang biasa disebut IP paling belakang. Nah, jadi di sini tuh kita masukkan angka 0 terlebih dahulu, kemudian di angka setelah 0 ini masukkan total IP-nya ya teman-teman untuk IP network, dan di angka selanjutnya itu kita jumlahkan total IP-nya yaitu 16 tambah 16 sama dengan 32. Nah, untuk mencari IP broadcast ini kita kurangi saja dari angka 16 ini, kurangi 1 jadi sama dengan 15, dan angka 32 kurangi 1 sama dengan 31. Jika kita menggunakan blok subnet yang pertama 0 dan 15 yang ini ya teman-teman, maka range IP yang digunakan adalah 172.16.10.0, 172.16.10.15. Ini untuk IP networknya dan ini untuk IP broadcastnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya teman-teman, sehingga kita menggunakan IP address 172.16.10.1 dan IP broadcastnya 172.16.10.14. Jadi IP tersebut adalah IP yang bisa digunakan pada perpustakaan yang berisi 12 PC tadi. Nah, jadi pada kasus subnetting pertama tadi kita telah membahas subnetting dengan 12 host saja. Nah, pada kasus subnetting yang kedua ini saya akan mengimplementasikan proses subnetting pada 60 host. Saya ambil contoh lainnya yaitu ruangan lab komputer yang berisi 60 PC. Nah, seperti biasa kita tentukan IP private-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kelas A. Pada subnetting pertama tadi kita menggunakan kelas B, teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan IP address kelas A yaitu 10.1.1 karena oktet ketiganya bebas memilih angka berapa saja. Lalu kita akan mencari IP network, IP broadcast, dan range IP yang digunakan. Pertama kita mencari prefix terlebih dahulu dengan cara 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi angka 60 tapi tidak jauh dari 60. Di sini saya sudah menemukan yaitu 2 pangkat 6 yang hasilnya 64. Kemudian seperti biasa kita masukkan angka 6 tersebut ke dalam rumus prefix, jadi 32 kurangi 6 sama dengan 26. Nah, prefix yang digunakan yaitu /26. Setelah mencari prefix, kita juga mencari total IP ya teman-teman. Total IP-nya yaitu 2 pangkat 32 dikurangi slash yang tadi yaitu slash dikurangi 26
sama dengan 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini yaitu sama dengan 64 hasilnya. Jadi total IP yang digunakan pada slash 26 adalah 64 IP. Setelah itu kita mencari subnet mask dengan cara 256 dikurangi total IP, yaitu 256 dikurangi 64. Di sini hasilnya sudah tertera, yaitu 192. Jadi subnet mask yang dihasilkan adalah segini ya teman-teman. Oke, lanjut kita mencari IP network. Nah, untuk IP network itu sudah kita ketahui tadi, dimulai dari angka 0, kemudian angka selanjutnya total IP yaitu 64, kemudian 64 tambah 64 yaitu 128. Di sini 128 tambah 128 yaitu 192. Untuk IP broadcastnya 64 kurangi 163, 128 kurangi 127, dan 192 kurangi 1 yaitu 191. Nah, jika kita menggunakan blok subnet yang kedua yaitu 64 dan 127, mohon maaf ini 127 ya teman-teman, maka range IP yang digunakan yaitu IP networknya segini dan IP broadcastnya segini. Nah, jadi sudah kita ketahui ya, jadi IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, sehingga saya menggunakan angka 10.1.1.65 dan IP broadcastnya 10.1.1.126. Jadi IP tersebut adalah IP yang bisa digunakan pada lab komputer yang berisi 60 PC. Nah, untuk kasus subnetting yang ketiga ini, saya akan mengimplementasikannya lebih banyak host lagi, yaitu 100 host ya. Jadi saya ambil contoh lainnya yaitu bengkel TKJ yang berisi 100 PC. Nah, kita tentukan IP address-nya. Nah, pada subnetting tadi kita telah menggunakan IP address kelas B dan kelas A. Di sini saya akan menggunakan IP address kelas C ya, yaitu 192.168.1. Ini angka satunya bebas, kalian berapa saja. Nah, kemudian kita mencari IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Pertama, mencari prefix terlebih dahulu dengan cara 2 pangkat berapa yang hasilnya 100. Hasilnya 2 pangkat 7 yaitu sama dengan 128. Kemudian angka 7 tersebut akan digunakan dalam rumus prefix. Jadi 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Jadi prefix yang digunakan adalah slash 25. Setelah mencari prefix, kita mencari total IP yaitu 2 pangkat 32 dikurangi 25 sama dengan 2 pangkat 7 dan hasilnya 128. Jadi total IP yang bisa digunakan pada slash 26 adalah 128 IP. Untuk mencari subnet mask kita sudah tahu rumusnya ya, 256 dikurangi 128 atau total IP-nya. Jadi subnet mask yang dihasilkannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mencari IP network dan IP broadcast juga sudah kita ketahui, dimulai dari angka 0, kemudian total IP 128 dan 128 tambah 128 sama dengan 256. Untuk IP broadcast 128 dikurangi 1 sama dengan 127 dan 256 dikurangi 1 sama dengan 255. Jika kita menggunakan blok subnet yang pertama, yang ini 0 dan 127, maka range IP yang digunakan IP networknya 192.168.1.0 dan IP broadcastnya 192.168.1.127. Dan sudah diketahui ya bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Jadi saya menggunakan IP 192.168.1.1 dan 192.168.1.126. Jadi IP tersebut ini adalah IP yang bisa digunakan pada bengkel TKJ yang berisi 100 PC. Nah, materi selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai blok subnet. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan ya teman-teman. Jadi misalnya ada satu gedung nih, terdapat 3 lantai. Kemudian blok subnet pertama kita gunakan
pada lantai pertama ini misalnya ya 0 dan 31, blok subnet kedua 32 dan 63 digunakan pada lantai kedua, dan blok subnet ketiga yaitu 64 dan 95 pada lantai ketiga. Nah, antara blok subnet by default itu tidak bisa saling komunikasi. Jadi jika semua device di dalam gedung tersebut menggunakan blok subnet yang sama, maka antar device dengan yang lainnya tidak bisa berkomunikasi. Nah, misalkan nih, jika lantai ke-1 menggunakan blok subnet ke-1, lantai kedua menggunakan blok subnet kedua, serta lantai ketiga menggunakan blok subnet ketiga, maka device yang ada di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 tidak bisa saling berkomunikasi. Sebaliknya, jika lantai 1, lantai 2, lantai 3 menggunakan blok subnet 1 misalkan ya, itu maka antar device dari gedung lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 3 itu bisa saling berkomunikasi. Di sini lanjut kita ke materi IP versi 4 delivery type. Nah, IP4 delivery type ini didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Untuk jenisnya itu terdapat 3 macam. Yang pertama unicast, yang kedua multicast, dan yang ketiga broadcast. Unicast ini yaitu one-to-one communication istilahnya, merupakan proses pengiriman data tepat diterima oleh sebuah host saja. Dari satu host mengirim ke satu host yang sudah ditentukan tujuannya. Unicast ini cara kerjanya sama halnya dengan IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian yang kedua ini multicast atau istilahnya one-to-many communication. Ini merupakan proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Cara kerjanya ini sama halnya dengan IP address kelas D. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini bisa kalian lihat di samping gambar ini. Nah, yang terakhir ini broadcast, yaitu one to all communication. Ini merupakan proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan dalam satu broadcast domain atau blok yang sama. Jadi cara kerjanya ini sama halnya dengan ARP yang melakukan pengiriman ke switch. Nah, di materi yang terakhir ini saya akan membahas terkait konsep switch dan router sedikit terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi switch ini termasuk jenis perangkat jaringan, sama halnya dengan router. Dan fungsinya ini digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network yang sama. Biasanya dihubungkan dengan media kabel. Perangkat atau PC yang dihubungkan ke switch ini menggunakan blok subnet yang sama. Nah, selanjutnya ini router juga termasuk jenis perangkat jaringan ya teman-teman. Tetapi fungsinya ini sangat berbeda dengan switch, karena router ini fungsinya digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada pada network yang berbeda. Biasanya router ini digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu blok subnet yang berbeda. Seperti tadi ya teman-teman, misalkan dari lantai 1 ke lantai 2 itu dihubungkannya menggunakan router, sedangkan semua device yang berada di lantai 1 saja misalkan itu dihubungkan antar koneksinya itu dengan switch. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Diharapkan teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.